Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Pagi. Puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat hikmat sehatnya kita bisa kumpul di sini untuk melaksanakan pre-conference. Sebelum kita melaksanakan pre-conference, alangkah baiknya jika kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana rekan-rekan? Apakah sudah siap dengan aktivitas kita pada pagi hari ini? Ya. Pasien kita pada pagi hari ini berjumlah 5 orang dengan tingkat ketergantungan pasiensial. Silakan Ketua Tim A untuk bisa menyampaikan terlebih dahulu rencana tindakan perawatan pada pagi hari ini. Silakan Nurse Mutiara. Baik, terima kasih kepada Kepala Ruangan. Untuk di ruangan penyakit dalam A terdapat 2 pasien juga dengan tingkat ketergantungan pasien, yaitu Nyonya S dengan diagnosa medis diabetes mellitus, dokter penanggung jawab yaitu Dokter Sabella. Untuk perawat yang menangani yaitu nanti adalah perawat Mareta. Untuk diagnosa keperawatan yang muncul yaitu ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan disfungsi pankreas. Lalu yang kedua ada gangguan integritas kulit dan jaringan berhubungan dengan neuropati varifer. Selanjutnya, pasien yang kedua, Nyonya C, dengan diagnosa medis CHF, dokter penanggung jawab adalah Dokter Sabella. Untuk perawat yang menangani yaitu perawat CESA. Diagnosa keperawatan yang muncul yaitu pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas. Lalu yang kedua yaitu penurunan irama jantung berhubungan dengan perubahan afterload. Langsung saja kepada Nurse Mareta untuk melaporkan tindakan yang akan dilakukan. Terima kasih kepada Ketua Tim. Saya mengelola pasien Nyonya S, usia 50 tahun, nomor rekam medis 55341 dengan diagnosa medis diabetes mellitus, dokter penanggung jawab yaitu Dokter Sabella. Diagnosa keperawatan yang muncul yaitu ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan disfungsi pankreas. Lalu diagnosa kedua yaitu gangguan integritas kulit dan jaringan berhubungan dengan neuropati perifer dengan tingkat ketergantungan parsial care. Intervensi atau rencana yang akan dilakukan yaitu pukul 08.30 observasi luka dan tanda-tanda vital, pukul 09.00 yaitu perawatan luka steril, pukul 10 kolaborasi dengan dokter pemberian sevoflurane 500 mg 2x1 melalui injeksi intravena, cek GDS per hari, memberikan edukasi tentang diet diabetes, dan pemberian insulin novorapid per 8 jam melalui injeksi subkutan. Terima kasih, cukup dari saya kembalikan kepada Ketua Tim. Baik, terima kasih kepada perawat Mareta. Selanjutnya langsung saja kepada perawat CESA untuk melaporkan tindakan yang akan dilakukan. Baik, terima kasih kepada Ketua Tim A. Saya di sini mengelola pasien Nyonya C dengan usia 57 tahun dengan nomor rekam medis yaitu 122134 dengan diagnosa medis yaitu CHF, dokter penanggung jawab yaitu Dokter Sabella. Diagnosa keperawatan yang muncul yaitu pola napas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya napas. Lalu yang kedua yaitu penurunan irama jantung berhubungan dengan perubahan afterload dengan tingkat ketergantungan parsial care. Kemudian intervensi yang akan saya lakukan nanti yaitu pada jam 8.30 observasi pernapasan pasien dan pengecekan tanda-tanda vital, kemudian serta memberikan oksigen dengan menggunakan NRM 8 liter per menit. Kemudian jam 8.45 melakukan pemeriksaan EKG. Jam 9.00 memberikan posisi semifauler kepada pasien. Kemudian jam 10.00 kolaborasi pemberian obat dengan dokter yaitu furosemid 2 mg per 12 jam dan digoxin 0,2 mg per 24 jam. Terima kasih, cukup dari saya kembalikan ke Ketua Tim. Baik, bagus sekali rencana asuhan keperawatannya. Tambahan dari saya untuk perawat Mareta yaitu perawatan luka. Nanti dilihat dulu ya lukanya bagaimanakah, apakah sudah kering atau masih basah, dan jika masih ada nekrosis tolong nanti dibersihkan ya. Dan untuk perawat CESA tolong dimonitor ya untuk perawasannya, dan jangan lupa lakukan EKG dan hasilnya langsung laporkan dengan dokter penanggung jawab. Cukup dari tim A, saya kembalikan kepada kepala ruangan. Baik, terima kasih kepada Ketua Tim A. Saya kira sudah sangat jelas dan rinci apa yang telah disampaikan. Selanjutnya
Silakan untuk Ketua Tim B bisa menyampaikan rencana tindakan keperawatannya. Pada Nurse Chandra, silakan. Baik, terima kasih para kepala ruangan. Baik, jadi di ruangan penyakit dalam B ada 3 pasien dengan tingkat ketergantungan partial care, yaitu Nyonya T dengan diagnosa medis stroke hemorragik. Dokter penanggung jawab Dokter Sita. Untuk perawat yang menangani nanti Nurse Selfie, diagnosa perawatannya yang muncul yaitu resiko perfusi cerebral tidak efektif, dibuktikan dengan hipertensi. Lalu yang kedua, ada gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan neuromuskular. Selanjutnya, pasien kedua Nyonya U dengan diagnosa medis CKD. Dokter penanggung jawab adalah Dokter Sinta. Untuk perawat yang menangani nanti Nurse Yunita, diagnosa perawatan yang muncul yaitu hipervolemia berhubungan dengan kelebihan asupan cairan. Lalu yang kedua yaitu pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas. Selanjutnya pasien ketiga yaitu Nyonya I dengan diagnosa medis anemia. Dokter penanggung jawab adalah Dokter Sinta. Untuk perawat yang menangani nanti Nurse Sally, diagnosa perawatan yang muncul yaitu perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan konsentrasi hemoglobin. Lalu yang kedua yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan. Langsung saja kepada Nurse Selfie untuk melaporkan tindakan yang akan dilakukan. Baik, terima kasih kepada Ketua Tim B. Saya mengelola pasien Nyonya T, usia 66 tahun dengan nomor rekam medis 182194 dengan diagnosis medis stroke hemorragik. Dokter penanggung jawabnya Dokter Sinta. Dan diagnosa perawatan yang muncul adalah risiko perfusi cerebral tidak efektif, dibuktikan dengan hipertensi. Lalu yang kedua ada gangguan mobilitas fisik, itu berhubungan dengan gangguan neuromuskuler dengan tingkat ketergantungan partial care. Intervensi atau rencana yang akan saya lakukan adalah pada jam 8.30 melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, pada jam 8.45 mengatur posisi semi forward, dilanjutkan dengan row pasif, lalu pada jam 9 monitor adanya keluhan nyeri kepala. Terima kasih, cukup dari saya kembalikan kepada Ketua Tim B. Baik, terima kasih Nurse Selfie. Untuk selanjutnya langsung saja kepada Nurse Yunita untuk melaporkan tindakan yang akan dilakukan. Baik, terima kasih kepada Ketua Tim B. Pasien yang saya kelola yaitu Nyonya U, usia 55 tahun dengan nomor rekam medis 184529 dengan diagnosis medis CKD. Untuk dokter penanggung jawabnya yaitu Dokter Sinta. Diagnosis keperawatan yang muncul yaitu hipervolemia berhubungan dengan kelebihan asupan cairan, dan yang kedua yaitu pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas dengan tingkat ketergantungan partial care. Untuk intervensi atau rencana yang akan dilakukan yaitu pada pukul 8 mengukur tanda-tanda vital, pada pukul 8.30 melakukan proses hemodialisa, pada pukul 8.50 mengatur posisi pasien semi forward dan memberikan oksigen nasal kanul 4 liter per menit. Pada pukul 9 melakukan observasi intake dan output cairan pasien. Pada pukul 10 kolaborasi dengan dokter pemberian obat furosemid 2 mg per 12 jam melalui injeksi intravena, dan pada pukul 11 melakukan edukasi tentang perilaku sehat pada pasien CKD. Sekian saya kembalikan kepada Ketua Tim B. Baik, terima kasih pada Nurse Yunita. Untuk yang selanjutnya langsung saja kepada Nurse Sally untuk melaporkan tindakan yang akan dilakukan. Terima kasih kepada Ketua Tim B. Saya mengelola pasien Nyonya I dengan usia 45 tahun, nomor rekam medisnya 183587 dengan diagnosa medis anemia. Untuk dokter penanggung jawabnya adalah Dokter Sinta. Diagnosa keperawatan yang muncul yaitu perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan konsentrasi hemoglobin. Lalu yang kedua yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan dengan tingkat ketergantungan partial care. Intervensi yang akan saya lakukan pada pukul 8 nanti observasi faktor risiko gangguan sirkulasi dan juga monitor UTV. Pada pukul 8.30 transfusi darah PRC 350 ml. Pada pukul 9 monitor kemerahan atau bengkak pada ekstremitas dan juga cek kadar hemoglobin per hari. Pada pukul 10 menganjurkan untuk tirah baring dan melakukan aktivitas secara bertahap, dan pada pukul 11 mengedukasi diet untuk memperbaiki sirkulasi. Terima kasih, cukup dari saya kembalikan kepada Ketua Tim B. Baik, bagus sekali untuk rencana asuhan perawatannya. Tambahan dari saya untuk Nurse Selfie, tolong selalu monitor kekuatan otot dan identifikasi ada tidaknya risiko itu pada Nyonya T. Untuk Nurse Yunita jangan lupa mencatat hasil observasi cairan. Untuk
Untuk pada buku laporan dan monitor terus pernapasan. Untuk Narseli monitor terus HB dan tensi Nyonya I. Cukup dari saya tim B. Saya kembalikan pada kepala ruangan. Terima kasih Ketua Tim B, Nurse Chandra, dan juga Tim A yang telah menyampaikan rencana tindakan perawatan pagi hari ini. Mohon kerjasamanya rekan-rekan semua, karena saya yakin kolaborasi jadi kunci sekali untuk tercapainya kesembuhan pasien. Dan jangan lupa untuk pukul 2 nanti kita berkumpul kembali di sini untuk melaksanakan post conference. Sebelum saya akhiri pre-conference pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan lapas hamdal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.